agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, ini pertama kali ya kita ketemu di jadwal yang baru. Sebelumnya hari Jumat kita pindah hari ini ya, hari Selasa jam 8.50. Mudah-mudahan di pagi hari ya, karena ini jamnya jam 8.50 sudah siap semua untuk menerima materi yang saya sampaikan. Baik, untuk pertemuan ketiga hari ini kita akan membahas tentang perwilayahan ya. Jadi kita akan membahas konsep tentang regionalisasi. Nah, baik untuk perwilayahan atau regionalisasi di sini adalah proses pengklasifikasian atau penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Nah, jadi wilayah ini digolongkan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi pengelompokannya, penggolongannya, pengklasifikasiannya ini ada kriteria tertentu yang sama. Nah, dalam hal ini kriteria tersebut itu yang membedakan dari wilayah yang lain dengan wilayah yang satunya ya. Jadi antar wilayah ini penggolongannya ini berbeda-beda sehingga ini bisa dikelompokkan. Tentu ya. Nah, lalu yang kedua ini perwilayahan ini sebagai usaha atau upaya dalam hal membagi permukaan bumi atau bagian di permukaan bumi, sehingga ini ada tujuannya ya untuk mengklasifikasian atau penggolongannya, mungkin untuk tujuan riset, untuk tujuan pengkajian wilayah, pembandingan atau diferensiasi. Nah, pembagiannya itu ini bisa berdasarkan kriteria-kriteria, misalnya dari segi administrasi, ya, lalu ada dari segi fisik, dari segi ekonomi, kegiatan ekonominya, lalu ada dari segi sosialnya, ada dari segi geografis, ya, ada dari mungkin kekasan wilayah ya atau potensi wilayah yang ada. Nah, sehingga ini banyak sekali ya untuk pengklasifikasiannya. Gitu. Oke ya. Nah, jadi ini bisa nih istilahnya untuk penggolongan-penggolongan ini berdasarkan adanya kriteria-kriteria. Nah, sehingga ini merupakan landasan atau dasar ataupun alasan yang kuat mengapa suatu daerah tersebut ini bisa digolongkan atau diklasifikasikan. Nah, jadi ada tujuannya. Lalu untuk yang ketiga, nah perwilayahan ini itu secara teknik ini ada kaitannya dengan proses ataupun penentuan batas daerah ya, yang bentuknya ini tergantung pada tujuan dari pengelompokan atau kriteria yang digunakan. Nah, jadi ini bisa atau juga bisa dari ketersediaan data yang ada. Nah, ini. Nah, jadi ini disebut dengan perwilayahan atau regionalisasi. Dalam artian atau kata lainnya penggolongan atau pengklasifikasian wilayah. Nah, sehingga untuk batasan dari definisi ya, nah ini misalnya ada bagian permukaan bumi, misalnya dalam lingkup nasional ya. Nah ini skalanya apa? Skala nasional kah? Lalu skala lokal atau regional kah? Gitu ya. Nah ini misalnya kalau lebih besar ya permukiman tunggal atau lebih kecilnya dari sebuah negara ya. Jadi permukiman itu lebih kecilnya dari sebuah negara. Nah pentingnya apa untuk perwilayahan atau regionalisasi? Di sini usaha untuk mendeliniasi atau memberi batas keruangan suatu wilayah. Misalnya ada suatu wilayah ya, terus ada kawasan pertanian, ada permukiman. Nah ini dideliniasi ya, dideliniasi. Oh berarti
ini bisa diberikan batasan. Ternyata di sini di sisi sebelah selatan ini ternyata banyak permukiman, ya, kelompok permukiman. Jadi wilayah permukiman. Lalu yang sebelah utara mungkin wilayah pertanian. Nah, ini merupakan dua wilayah yang berbeda, bisa diberi batasan atau bisa dibedakan, ya, antara wilayah yang satu, ya, yang sisi utara dan juga sisi selatan gitu. Nah, jadi ini lingkupnya, skalanya kalau di situ adalah kelompok permukiman, berarti ini bisa dilihat ya dari segi istilahnya polanya ataupun jumlah penduduknya. Kalau dari pertanian mungkin dari jenis vegetasinya gitu. Oke. Lalu penggolongan wilayah ini ya atau regionalisasi ini ada natural region, artinya ini ada wilayah alamiah ya atau secara fisik. Misalnya tadi ini kita lihat adalah itu wilayah pertanian dan juga ada wilayah kehutanan. Nah, ini juga merupakan natural region atau wilayah alamiah, bisa dilihat secara fisik. Lalu untuk single feature region itu adalah dilihat dari satu penampakannya saja. Misalnya dari iklimnya saja gitu ya. Atau dari jenis tumbuhannya saja atau dari jenis hewannya saja. Misalnya kalau di ujung kulon itu apa ya? Kekasannya ya. Badak bercula satu gitu ya. Nah, ini misalnya dari jenis flora fauna itu juga bisa ya, atau dari iklimnya ya, karena Indonesia itu mungkin dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga ini iklimnya adalah tropis. Nah, mungkin ini juga bisa, ini penggolongannya hanya dari iklimnya saja, yang beriklim tropis itu adalah yang dilalui garis khatulistiwa gitu. Mungkin kalau misalnya kita ke negara yang lain yang dilalui garis khatulistiwa juga dengan iklim yang sama, nah ini bisa dilihat dari penggolongan satu wilayah yang sama gitu ya, penggolongan wilayah sama-sama beriklim tropis. Nah, ini jadi ada single feature region. Lalu ada generic region atau dari jenisnya. Misalnya ada jenis wilayah hutan hujan tropis. Nah, itu juga ada ya. Jadi ini menggeneralisasikan wilayahnya. Oh, ini iklimnya tropis tapi termasuk hutan ya, di kawasan hutan. Nah, ini juga bisa ya. Jadi tidak hanya single tetapi bisa multiple ya, yang ada dua kesamaan ataupun dua yang bisa istilahnya diklasifikasikan berdasarkan tujuannya tadi gitu ya, dua tujuan ya atau dua spesialisasi ya. Nah, atau bisa juga spesifik region atau yang lebih spesifik lagi. Nah, ini juga bisa ya. Terus yang kelima ini ada faktor analisis region. Nah, ini dengan metode ataupun riset ya, ataupun perhitungan statistik. Jadi ini ada perhitungannya untuk mengelompokkan ya, misalnya dengan dibantu peta, lalu kita kita istilahnya kita bagi istilahnya ya, kita kotak-kotak ya, kita bikin garis bantunya. Nah, ini bisa ya dengan metode statistik analitik. Nah, itu jadi untuk penggolongan wilayah itu bermacam-macam. Nah, lalu regionalisasi ini sebagai dasar dalam artian mendeliniasi ataupun memberikan batas pada ruang ya. Tujuannya ya untuk pengkajian wilayah agar lebih mudah gitu ya, tidak terus dikasih pagar gitu ya enggak gitu ya, tetapi kita memberikan batasan. Misalnya kalau kalian melakukan penelitian berarti itu diberikan batas karena agar penelitian kita tidak istilahnya beladrah ya, artinya beladrah itu ya sampai luber kemana-mana ya, tapi fokus daerah situ berarti harus dibuat batasan yang jelas atau yang tegas, dalam artian saya hanya meneliti daerah ini karena daerah ini merupakan mungkin wilayah pertanian dengan
tingkat kesuburan yang tinggi atau misalnya dengan iklim yang seperti ini. Nah, itu. Jadi ini memberikan dasar atau deliniasi ruang ketika kita melakukan sebuah kajian atau suatu kajian tertentu. Nah, itu. Jadi di sini regionalisasi itu ada kaitannya dengan wilayah itu sendiri. Lalu kita juga menggunakan 3 pendekatan geografi. Lalu kita juga melihat apakah ada unsur homogen ya, apakah itu merupakan wilayah fungsional, apakah itu merupakan wilayah perencanaan. Nah, dari 3 itu ya, kemarin sudah kita bahas juga ada homogen, ada fungsional, ada perencanaan ya, 3 ini. Nah, oke, kita bahas lagi untuk homogen ya. Kemarin kita tahu kalau homogen itu adalah seragam ya, artinya ya tujuannya mendeliniasi daerah-daerah yang seragam saja ya, atau yang memiliki homogenitas. Misalnya dari segi ketinggian tempat. Ini kalau ketinggian tempat kalian bisa menggunakan garis kontur ya. Garis kontur itu adalah garis yang menghubungkan ketinggian tempat yang sama, sehingga wilayah-wilayah yang memiliki ketinggian tempat yang sama ini bisa dijadikan satu wilayah yang seragam ya, misalnya hanya dari ketinggian tempat. Lalu bentuk lahan, nah misalnya ini bentuk lahannya seperti apa ya. Nah, lalu curah hujan, nah intensitasnya ya, curah hujannya tinggi. Nah, ini itu juga bisa ya untuk mendeliniasi daerah yang seragam. Lalu kegiatan ekonomi yang lebih dominan, misalnya di situ daerah industri ya. Nah, ini juga bisa. Atau dapat juga dengan mengkombinasi beberapa unsur, misalnya dari segi ekonomi dan dari segi sosial ya. Misalnya daerah situ bisa menjadi daerah wisata ya, tetapi ini culture-nya yang khas, yang menarik sehingga ini bisa nih potensi untuk dikaji. Nah, misalnya kita mengkaji di desa wisata tertentu ya, ini yang memiliki kekasan budayanya dan juga dari segi kegiatan ekonominya. Ini merupakan kombinasi dari beberapa unsur. Nah, ini saya gambarkan seperti ini ya. Kalau biasanya kalau di kelas saya akan coret-coret papan tulis ya, tapi ini saya cari untuk gambar yang istilahnya pas ya, yang bisa menginterpretasikan homogen region itu seperti apa. Jadi konsep wilayah ya, ini ada wilayah noda atau inti ya, inti. Nah, lalu di sekitarnya itu ada wilayah homogen ya, wilayah homogen itu jadi batasan deliniasi wilayahnya ini, misalnya ini untuk desa wisata, ini untuk industri, ini beda lagi ya. Jadi untuk istilahnya pertanian ya yang subur gitu. Nah, ini merupakan wilayah-wilayah yang homogen. Nah, lalu di sini ya antara wilayah yang satu dengan yang lain ya itu memiliki hubungan yang tidak langsung ya, tapi dengan inti misalnya ini sebagai pusat ya, ini hubungannya secara langsung. Nah, ini daerah inti gitu ya. Misalnya ini pusat sebagai pusat. Nah, lalu ini merupakan konsep atau batasan ya, batasan dari suatu wilayah kajian ya. Ini ada 3 wilayah homogen, berarti kalau dijadikan satu dengan wilayah yang lebih luas lagi, berarti ini ada heterogenitas atau bisa juga disebut dengan wilayah fungsional. Misalnya yang ini tadi adalah wilayah pertanian, di sini bisa menjual ya langsung ke sini ya hasil produksi pertaniannya. Lalu ini juga bisa pasok, misalnya ini tadi kawasan industri, bahan mentahnya berasal dari sini ya. Misalnya ada industri mebeler, ternyata di sini juga ada hutan-hutan atau wilayah hutan ya yang bisa dijadikan atau memproduksi kayunya ya untuk industri mebeler. Atau di sini sebagai daerah wisata ya. Nah, ini juga bisa ya pasokan dari sini orang akan langsung ke sini untuk wisata. Nah, ini juga bisa. Ini sebagai misalnya desa wisata. Nah, ini adalah wilayah fungsional. Secara fungsional jika dilihat dari batasan yang lebih luas gitu.
Nah, jadi ini ada 3 homogen, tetapi jika dijadikan satu ini memiliki nilai heterogenitas karena berbeda-beda, sehingga ini bisa disebut sebagai wilayah fungsional kalau batas wilayahnya lebih luas gitu. Nah, oke, kita coba ya ke functional region. Nah, ini disebut juga sebagai wilayah tertutup atau polarized atau wilayah inti tadi ya. Nah, kenapa kok wilayah inti tadi? Karena ini ada berbagai macam ya yang bisa istilahnya dipasok ke sini, sehingga ini daerah inti itu memiliki ketiga unsur tadi ya, misalnya ini pertanian masuk sini, ini masuk sini. Nah, ini sebagai daerah inti atau nodal ya yang memiliki fungsi. Nah, di sini misalnya ada administrasi secara umum ya, atau pelayanan administrasi dalam bidang jasa, lalu ada segi ekonominya ini juga berbagai macam, lalu politik, lalu rekreasi ya, dan juga berbagai bentuk kegiatan sosial yang lainnya itu ada di wilayah inti atau nodal. Nah, sedangkan wilayah perencanaan ya di sini tujuannya ini untuk perencanaan kegiatan yang diinginkan. Misalnya ada pembangunan yang diharapkan ya, mungkin dari segi pengembangan wilayahnya, sehingga ini ada tujuan-tujuan pembangunan yang diharapkan ataupun direncanakan misalnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Nah, tujuan dari pewilayahan ini sebetulnya apa sih? Ya, di sini yang paling penting adalah untuk mempermudah menganalisa, sehingga ketika kalian melakukan riset atau kajian itu akan dipermudah dengan cara melakukan penggolongan wilayah terlebih dahulu, sehingga ini dasarnya ini nanti jelas, serta ini bisa memberikan jawaban kenapa kok kalian melakukan kajian di wilayah tersebut. Nah, itu pasti akan ada muncul pertanyaan kan, kenapa mengadakan riset di situ, sedangkan jika wilayah itu baik-baik saja maka tidak akan ada riset, maka akan muncul persoalan yang bisa diangkat. Oleh karena itu ya bisa dikatakan kalau tidak ada masalah ya tidak ada riset ya, no problem no riset, sehingga ini ketika kalian akan melakukan pengajian berarti ada permasalahan di situ, ada persoalan di situ, sehingga ini bisa dijadikan batasan atau landasan mengapa kalian melakukan kajian di wilayah tersebut dan batasannya apa. Nah, ini itu melakukan segi penggolongan atau pengelompokan wilayah tersebut. Nah, sehingga ini yang ada pada kelompok-kelompok wilayah tersebut itu apa, persoalan yang bisa diangkat itu apa. Nah, ini yang pertama adalah itu. Lalu tujuan yang kedua ini bisa dikaitkan dengan pembangunan, misalnya untuk meratakan pembangunan di suatu wilayah ya dengan wilayah yang lain. Jadi agar sama ya, misalnya daerah satu maju, yang satunya terbelakang ya, satu maju, yang satunya harus bisa maju juga gitu. Jadi ini untuk meratakan ataupun pemerataan pembangunan. Nah, dalam hal pemerataan pembangunan ini tentunya memudahkan dalam hal koordinasi, misalnya ada program pembangunan yang akan diterapkan, ini memudahkan, lalu memudahkan juga dalam mensosialisasikan program pembangunan tersebut gitu. Nah, kalau dari segi jenis-jenis perwilayahan ini bisa berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, ya ada provinsi, kabupaten ya, kota, kecamatan ya, kelurahan atau desa. Nah, ini berdasarkan wilayah administrasinya. Lalu yang kedua berdasarkan adanya kesamaan kondisi. Ya, kesamaan kondisi wilayah ini juga bisa. Lalu yang ketiga ini bisa berdasarkan ruang lingkup ekonominya atau kegiatan ekonomi yang ada. Lalu ada berdasarkan wilayah atau perencanaan dari program-program pembangunan yang ada di situ atau program yang diterapkan. Nah, misalnya ini tidak lama kemudian ada program pembangunan jalan tol. Nah, ini bisa nih ya. Gitu. Itu disebut sebagai pengelompokan ataupun istilahnya perwilayahan. Nanti mungkin ada persoalan yang muncul dari pembebasan lahan atau ruang yang ada di situ ya, yang terkena istilahnya pembangunan jalan ya. Nah, ini juga bisa diangkat gitu. Nah, manfaatnya ya di sini untuk perwilayahan kalian bisa mengurutkan atau lebih menyederhanakan
informasi yang ada, ya kan informasi itu banyak ya beraneka ragam, dan juga gejala atau fenomenanya yang di permukaan bumi itu juga banyak, sehingga ini bisa dijadikan untuk penyederhanaan sehingga akan mudah dipahami, mudah dikaji ya, gitu. Lalu yang kedua bisa untuk memeratakan pembangunan, karena di sini semua wilayah ini akan sama ya program-program pembangunannya, nanti bisa mengkoordinasikan, mensosialisasikan, itu akan mudah sehingga ini akan dapat mengurangi adanya gap atau kesenjangan wilayah ya, antar wilayah. Misalnya ada wilayah maju, ada wilayah tertinggal, sehingga ini gapnya ya itu bisa diperkecil ya, atau jaraknya ini bisa untuk kesenjangannya ini bisa dikurangi. Nah, lalu yang ketiga, ini bisa memudahkan untuk koordinasi berbagai program pembangunan pada setiap daerah ya yang ada. Ya, misalnya untuk daerahnya Rizky ini bisa nih, misalnya ada pembangunan di situ ya. Karena misalnya wah di sini apa nih yang masih kurang ya, apa yang perlu dimajukan. Nah, silakan berkontribusi pada wilayahnya masing-masing. Bangunlah wilayahmu ya istilahnya dengan ilmu yang kamu miliki, sehingga ini bisa nih potensi-potensi yang di sini bisa digali, bisa dikembangkan sehingga ini bisa dimajukan di daerahnya masing-masing gitu. Nah, lalu bisa juga untuk memantau adanya perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya adanya gejala alam maupun dari proses sosial ya, dari segi manusianya ya. Misalnya dari segi SDM, oh ini di sini rata-rata untuk pendidikan atau keterampilan yang dimiliki belum maju. Nah, ini bisa nih ya dari segi skillnya, dari segi SDM-nya ini ditingkatkan gitu. Oke, lalu metodenya ya, metode perwilayahan di sini yang pertama adalah untuk menyamaratakan wilayah. Di sini untuk menyamaratakan wilayah artinya hanya menonjolkan karakter yang dominan saja, walaupun misalnya wilayah tersebut adalah heterogen, tetapi kita mengambil istilahnya hal-hal yang menonjol di wilayah tersebut sehingga kita akan menampakkan sisi homogenitasnya ya, jadi menonjolkan karakter yang sama ya, yang dominan dari wilayah. Bisa unsur-unsur yang kurang penting ini bisa dihilangkan. Nah, ini sebagian ini bisa menggunakan metode kualitatif ya. Jadi segi kualitasnya yang ditonjolkan. Lalu yang kedua, mengklasifikasikan wilayah ini berdasarkan adanya kriteria tertentu yang bisa membedakan antar wilayah yang satu dengan yang lainnya. Nah, misalnya ini ada semua unsur, ada kriteria, individu ini diperhitungkan dalam proses klasifikasi. Bisa menggunakan pengkelasan ya. Nah, ini metodenya disebut sebagai kuantitatif ya. Dengan menggunakan metode statistik bisa hitung-hitungan ya. Kalaupun misalnya ini ada jadi kalau misalnya dengan statistik ini menggunakan seperti variabel ya, jadi ada beberapa variabel yang ada di wilayah tersebut ya. Nah, ini misalnya berdasarkan ada jumlah variabel atau kriteria, ada single variabel, artinya variabelnya tunggal, misalnya hanya X1 saja, atau multiple variabel atau variabelnya banyak, bisa X1, X2, X3, X4, X5 dan sebagainya. Nah, ini ada multi variabel. Lalu berdasarkan teknik penentuan batas atau delineasi. Dari segi kualitatif ya, ini ada deskriptif, misalnya dari interpretasi foto udara, kalian mendeskripsikan jadi menginterpretasi ya, kalian sudah pernah ya kemarin untuk interpretasi. Lalu dari segi kuantitatif ini
bisa dengan analisis statistik ya, misalnya ada indeks tertimbang dengan cara pembobotan ya, coding ya, kode, atau dengan analisis faktor ya, faktor X1, X2, X3 tadi dianalisis. Lalu ada flow analisis ya, atau istilahnya analisis aliran ya, atau dengan cara polygon Thiessen. Atau ini juga bisa dengan hukum Rayleigh ya. Nah, atau dengan cara law of retail gravitation ya, istilahnya seperti yang kemarin ya, interaksi wilayah ya, istilahnya gaya tarik menarik. Nah, ini bisa juga dengan metode interval ya, atau dengan metode hierarki gitu. Nah, lalu yang ketiga ini dengan penentuan batas atau delineasi. Nah, ini di sini tidak ada satupun daerah yang memiliki karakteristik yang identik yang sama karena satu wilayah dengan yang wilayah yang lain di permukaan bumi ini memiliki kekhasan atau karakter yang berbeda-beda. Nah, sehingga kadang ini sulit ya dalam menentukan batas yang tegas sehingga kalian harus membuat ya istilahnya dari segi homogen tadi yang menonjol ya, karakter yang menonjol ini dimunculkan. Nah, lalu yang kedua ini yang terpenting ya adalah wilayah inti atau core region tadi ini memiliki diferensiasi yang tinggi atau perbedaan yang tinggi, sedangkan antar batas antar wilayah ini lebih kepada zona peralihan ataupun transisi di mana diferensiasinya ataupun perbedaannya ini paling rendah tadi ya, sehingga tadi ada wilayah homogen gitu. Nah, ini batasnya atau batas diferensiasinya ini sangat berbeda gitu ya, karena di dalam core region tadi ya, dalam satu lingkup atau wilayah dari core region. Tetapi kalau kita kelompokkan ya ini diferensiasinya ya ini paling rendah karena pembedaannya paling rendah, bisa disebut sebagai homogen region gitu. Nah, itu dalam penentuan batas ya. Oke. Nah, ini saya contohkan ya, ini dengan grid tadi ya. Dengan grid misalnya dengan kriteria individu ini kita bagi, ada peta ya, kita bagi kotak-kotak ya. Ini istilahnya A, B, C, D, E, F, G ya. Nah, ini atau dengan lokasi dengan kriteria tertimbang ya. Ini ada A, B, C ya. Nah, gitu. Nah, misalnya wilayah 1 ya, itu A sampai J ya, misalnya ada wilayah 2 ya, itu ada L I, J, K, L ya, I, K, L ya. Jadi ini misalnya kalau di lokasi yang ditertimbang ini ya, ini wilayah 1 kita kelompokkan, oh ini gridnya 4, 4, 4, sehingga ini bisa sama ya, A, B, C, D ya. Oke. Ya, sekitar 4 sampai 5 lah ya, gitu. Nah, lalu ini wilayah yang kedua, ini ada K ya, ini 8, ini L 9 ya, I juga 8. Jadi yang J ini masuk wilayah 1 ya. Ini mungkin ada satu lagi F ini di sini belum ada ya. Nah, F mungkin masuk di wilayah yang kedua karena ini gridnya 9. Nah, lalu pertanyaannya 4, 4, 4, 5, 5 ini dari mana gitu ya istilahnya, kok bisa kita sebut sebagai ada 4. Nah, ini dari segi fasilitasnya. Nah, misalnya ya wilayah A kita batasi ya, wilayah A kita batasi, oh, sarana prasarananya ada berapa, misalnya ada 10 kriteria ya, misalnya dari segi sarana kesehatan, sarana pendidikan, lalu bidang jasa ya, industri pariwisata, terus dari segi mata pencahariannya, jadi macam-macam, misalnya ada 10. Ternyata yang memenuhi
di A ini itu ada 4. Oh, fasilitas kesehatan masih kurang, berarti belum dihitung 1. Kalau misalnya ada fasilitas kesehatannya, misalnya oh ada rumah sakit, oke 1 gitu ya. Terus oh ada rekreasi 1, ada sekolahan 1 gitu ya. Terus ada apalagi misalnya transportasi ya, oh ada gitu ya, fasilitasnya jalannya baik 1. Jadi ini 4, dihitung ada 4 gitu. Nah, nanti semakin lengkap fasilitas atau sarana prasarana itu, maka bobotnya atau kodenya ya itu semakin besar. Nah, seperti ini ya, misalnya di daerah F atau L ini 9. Dari 10 kriteria yang ada, ternyata fasilitas dan juga sarana prasarananya lengkap, sehingga ini diberi istilahnya nilainya adalah 9. Dari 10 dia memiliki 9, kecuali misalnya oh di sana mungkin belum ada teknologi tepat guna yang ada di wilayah tersebut, sehingga ini hanya memiliki 9 sarana yang ada, sehingga ini disebut dibagi ya antara wilayah 1 dan 2, kita bagi saja heterogenitas dan homogenitasnya, karena ini sifatnya adalah heterogen, kita akan melihat sisi homogen, sehingga ini kita kelompokkan saja 4 sampai 5 itu adalah wilayah 1, lalu wilayah 2 ini sekitar 7, mungkin 6 ya, 6 sampai 10 gitu ya. Mungkin 1 sampai 5 ini wilayah 1, nanti 6 sampai 10 itu adalah wilayah 2, di mana kalau 1 sampai 5 ini kriterianya wilayahnya ini kurang, istilahnya kurang dari segi sarana prasarana. Lalu kalau wilayah 2 6 sampai 10 ini dengan fasilitas yang lengkap ini bisa menjadi pusat ini ya, pusat ataupun pusat kegiatan yang bisa dikembangkan atau potensinya bisa lebih lagi untuk menyalurkan ke daerah yang lainnya. Nah, misalnya ini 9, ini karena di sini K itu 8, nah mungkin bisa menyalurkan ke daerah yang H ya, yang hanya memiliki 5 ya, 5 fasilitas. Nah, ini caranya untuk pemerataan daerah bisa kita hitung dari ukurannya adalah dari variabel sarana prasarana. Nah, itu ya. Jadi misalnya itu lokasi dengan kriteria tertimbang ya. Nah, kalau misalnya yang lokasi dengan kriteria individual ya kita bisa cek ya. Ini misalnya ini 2 2 2 1 ini juga sama ya. Gitu ya. Nah, ini 1000, 1850, 1850 ini apa gitu ya. Ini dari segi jumlah penduduknya ya. Misalnya oh di desa ini jumlah penduduknya sekian, 1000 sekian, B 1000 sekian, C 1000 sekian. Nah, berarti dari segi SDM-nya ya. Gitu. Ini dari segi SDM-nya saja gitu. Nah, ini bisa kita bagi seperti ini untuk wilayah ya. Ini misalnya kita bagi. Jadi ini berdasarkan batas administrasi tidak ya. Jadi kita membagi dengan grid tadi ya, dengan batasan bagaimana ya. Kita bisa kotak-kotakkan ya, gitu. Misalnya ini 3 cm, 3 cm ya, dengan istilahnya ada kriterianya juga nanti untuk melakukan metode lokasi kriteria individual ataupun juga lokasi dengan kriteria yang tertimbang gitu. Nah, lalu ada lagi ini dengan teori grafik model arus sederhana ya, tadi flow tadi ya. Nah, ini flow analisis tadi ya. Ini juga bisa ya dengan cara seperti ini. Misalnya ini noda daerah pusat kegiatannya. Kita gambarkan saja D ya. Lalu D ini melayani daerah mana saja ya, daerah misalnya B, C, I, G, dan E ya. Nah, ini juga bisa kita lihat ya, ini dia memiliki beberapa daerah layanan, lalu ini B ini memiliki 2 ya, 2 daerah layanan ini sebagai pusat sekunder. Nah, sedangkan A, C, I ya, lalu F ini tidak memiliki daerah layanan maka disebut sebagai pusat yang kecil. Nah, semakin banyak daerah layanan ya atau interaksi dengan yang lainnya ini disebut sebagai pusat primer. Artinya dia ini lokasinya strategis, bisa berinteraksi dengan daerah mana saja. Kalau B ini 2 ya, lalu ini ada G ya, ini juga 2 ya. 2 dia bisa berinteraksi dengan D sendiri dan juga bisa dengan H, lalu E juga ini D dengan F
ya. Nah, ini sebagai pusat sekunder ya. Ada pusat primer, pusat sekunder, pusat kecil. Kalau model arus sederhana ini tadi itu dilihat dari segi transportasi atau jaringan jalan gitu. Atau keterjangkauan wilayahnya artinya strategis ya gitu. Nah, itu. Nah, ini dengan polygon Thyssen ya. Namanya polygon itu pasti kita bikin polygon ya. Kemarin ada teorinya juga ya, ada bentuknya polygon atau heksagonal ya. Nah, ini bisa sebagai teknik pembatasan wilayah ya. Nah, ini. Jadi satu ini bisa melayani ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 daerah ya. Kita bisa cek ya kemarin ada K sama dengan 5, K 7 ya. Nah, itu nanti bisa dibuka lagi ya untuk ada maksimum untuk market, maksimum untuk lalu lintas, maksimum untuk administrasi. Nah, ini dari teorinya ya, dari untuk polygon Thyssen. Nah, kalau ini bisa dengan metode interval untuk klasifikasi wilayah. Ini kalian tahu tidak asing ya dengan gambar seperti ini ya. Ini garis-garis kontur ya. Mungkin ketinggian tempat antara 84 ya. 84 sampai dengan 89 bisa nih didelineasi ya. Oh, ini ketinggian tempat, ini bisa ya dengan metode interval berapa sampai berapa ya dengan ketinggian tempat ya dari segi geomorfologinya gitu. Nah, itu juga bisa ya bentuk lahannya ya. Nah, itu. Ini untuk metode interval klasifikasi wilayah. Nanti mungkin ada komponen atau unsur yang lain semakin tinggi kan iklimnya juga berbeda ya dari istilahnya yang tempat yang tinggi dengan yang rendah itu juga berbeda, ini memiliki perbedaan. Nah, mungkin dari segi kombinasi juga antara unsur tadi ya, atau dari segi mata pencahariannya itu juga berbeda. Nah, ataupun dari segi jenis tanaman atau floranya atau faunanya. Nah, ini juga bisa dikelompokkan dengan multi tadi ya, komponen atau unsur yang lebih ya. Nah, itu. Nah, ini kalau ini dengan metode hierarki ya. Hierarki ini ada istilahnya pengelompokan ya berjenjang ya. Istilahnya berjenjang atau hierarkis itu. Ini dengan grid-grid ya. Ini mungkin kalau ini nanti bisa lebih lanjut saya jelaskan. Yang penting kalian tahu dulu ternyata ada metodenya macam-macam. Kalau hierarki itu gimana, kalau ini gimana gitu ya. Nah, ini untuk pengklasifikasian wilayah, ini tekniknya atau metodenya ini bisa berbeda-beda ya. Lalu ini kalian juga tahu ya, sudah mengenal juga. Nah, ini dengan hukum Rayleigh ya. Nah, ini penentuan batas dengan hukum Rayleigh, kita bisa mengukur jarak dari suatu wilayah dan juga dari segi jumlah penduduknya gitu. Jadi ini merupakan penentuan batas wilayahnya gitu. Oke, itu untuk metode pengklasifikasian wilayah ya, ada berbagai macam. Yang jelas untuk kata kuncinya di sini perwilayahan itu adalah pengklasifikasian atau penggolongan berdasarkan adanya tujuan tertentu ya dari kesamaan ya. Yang juga itu kesamaan dari wilayah yang satu ini bisa membedakan kesamaan di wilayah yang lainnya gitu. Nah, mungkin itu untuk materi hari ini. Oke. Bisa open mic ataupun di chat ya, di kolom chat jika ada pertanyaan. Dipersilahkan.